Oke, Bang Uto, bisa Abang ceritakan nggak ini menyangkut tentang undang-undang HAM ya, 99 ya, dan kemudian ada banyak pelanggaran terjadi di Aceh yang semestinya memang manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara dan juga hukum. Bagaimana Abang melihat kondisi Aceh dalam proses mengungkap fakta-fakta ataupun mengungkap kebenaran pasca pencabutan DOM waktu itu ataupun jauh sebelumnya? Bisa Abang ceritakan nggak aktivitas Abang di kala itu? Kalau ya, dia ada dua kepentingan sebenarnya. Ya. Pengungkapan kasus-kasus itu untuk kepentingan advokasi atau untuk kepentingan penegakan kebenaran. Nah, jadi kalau untuk kepentingan advokasi sudah terjadi sejak dulu. Ya, sejak dulu artinya sejak DOM yang dilakukan oleh Amnesty International. Ya kan? Kemudian sudah dilakukan juga habis dicabut DOM oleh Wiranto ya pada 7 Agustus tahun berapa itu, 98 apa. Nah, itu juga ada tim pencari fakta katanya. Nah, masalah selanjutnya sebenarnya fakta yang ditemukan, ya, fakta yang ditemukan atau kesaksian yang dicatat itu tidak diakui sebagai fakta hukum, tapi dia fakta sosial. Oleh karena itu tidak bisa diangkat ke jalur hukum, kira-kira begitulah, atau penyelesaian hukum. Nah, itu dia. Jadi ini sebenarnya pekerjaan yang sudah lama sekali dan sudah berganti generasi lah. Ya, generasi. Oke, pasca konflik ya, dan kemudian mengacu pada deklarasi universal PBB misalnya, apapun ceritanya, hak-hak korban pelanggaran HAM ini juga harus dipenuhi dan juga ada upaya-upaya penegakan hukum juga yang diatur oleh undang-undang. Apa negara tidak mau menegakkan keadilan lagi HAM di Aceh? Bagaimana Abang melihat ini? Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks HAM ya, itu kan lebih bersifat politis ya, daripada hukum itu sendiri. Jadi beda dengan misalnya pencuri ayam ditangkap langsung diproses secara hukum kan. Tapi kalau pelanggaran HAM ini kan ada unsur politiknya ya, ada unsur politik terkait dengan kekuasaan penguasa khususnya lagi kan gitu. Jadi sangat tergantung kepada political will dari pihak rezim yang berkuasa pada saat itu gitu loh. Jadi kalau dari pihak rezim tidak ada maksud untuk melakukan penegakan HAM ya tidak terjadi. Nah, untuk kasus-kasus di Indonesia, kasus khususnya di Aceh itu dari segi undang-undang ya, dari segi undang-undang itu kan terbagi dua. Ya, sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000. Ya, kasus-kasus sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 itu harus mekanisme penegakan HAM-nya itu harus koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan pihak DPR. Ya kan? Ya, oleh karena itu misalnya disitulah mereka bersepakat untuk mendirikan atau membangun pengadilan ad hoc gitu loh. Nah, maka proses berlanjut. Nah, kalau untuk kasus Aceh misalnya kan ada berkas yang sudah kita selesaikan dari pihak Komnas HAM khususnya, tetapi tidak ada juga reaksi dari pihak DPR RI, khususnya lagi dari wakil-wakil rakyat yang berasal dari Aceh gitu. Tidak ada perjuangan itu, tidak ada. Oleh karena itu dia tidak berlanjut ke proses hukum. Jadi gantung di Kejaksaan Agung, sehingga baru-baru ini kan Presiden mengeluarkan satu inpres, ya satu inpres. Tapi sayangnya juga banyak kali disayangkan juga impres Jokowi ini. Pertama, ya yang dilibatkan di dalam impres tersebut orang yang tidak pernah punya pengalaman penegakan HAM di lapangan. Ya, sejak Makarim Wibisono, ya Makarim Wibisono memang diplomat HAM yang paling pinter lah untuk konteks Indonesia, tapi dia tidak punya pengalaman untuk penegakan HAM.
Ya, siapa lagi Marzuki, siapa itu sekjennya, ya dosen UII. Dia tidak punya, dia nulis buku. Ya, dia orang hukum, dia nulis buku, tapi dia tidak pernah punya pengalaman membedah kasus, kemudian memproses, ya. Atau kalau dalam istilah HAM itu, hukum itu pernah melakukan satu investigasi pro justisia lah, kira-kira itu, tidak pernah. Jadi maka yang kedua lagi, selanjutnya disayangkan kan itu di penghujung tahun, itu berkaitan dengan anggaran, ya kan, dan sebagainya. Jadi memang itu penegakan hukum yang boleh dibilang hanya untuk membangun citra politik saja bahwa rezim melakukan penegakan hukum, sebenarnya itu tidak berjalan. Bahkan justru kalau kita lihat kasus di Aceh, misalnya rumah gedung dan sebagainya, itu justru itu pengerusakan barang bukti yang terjadi. Ya kan? Jadi, oke. Berarti sejauh ini Mahkamah Agung juga tidak membentuk tim ad hoc, ataupun tim ad hoc yang sudah dibentuk tapi tidak berjalan. Sejauh apa sudah? Itu belum sampai ke Mahkamah Agung. Jadi waktu itu kerja Komnas HAM kan sudah melakukan pencatatan dan juga ya, buat bersama LPSK untuk mendata dan juga membuat BAP ya. Apakah data itu diserahkan ke? Nah, jadi tidak ada, itu tidak jalur prosedur hukumnya, enggak. Itu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Makanya saya katakan tadi, kalau kasus-kasus sebelum tahun 2000 itu juga diserahkan ke DPR RI. Bukan ke Kejaksaan Agung langsung? Enggak, dua-dua. Dua-dua. Karena itu harus ada kesepakatan politik antara eksekutif, yaitu pihak Jaksa Agung, dan legislatif, yaitu pihak DPR. Dengan perintah Presiden, dia mendirikan peradilan ad hoc, kira-kira itu. Baru diproses berlanjut. Artinya berlanjut itu ya Kejaksaan Agung kembali berperan sebagai penyidiknya. Karena itu kan ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Proses penyelidikan itu kewenangan Komnas HAM. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Berapa banyak yang didata? Penyidikannya dicatat, direkam, didokumentasikan, pengakuan. Itu sudah berapa banyak? Untuk kasus mana itu? Kasus Aceh. Kasus Aceh. Kasus Aceh itu begini. Ini kan kasusnya terlampau banyak. Ya. Karena ini inisiatif saya desain semuanya. Jadi kasusnya terlampau banyak. Yang kedua, ketika koordinasi dengan pihak kejaksaan, ada keluhan dari pihak kejaksaan, semua laporan pro justisia yang dilakukan oleh Komnas HAM sulit untuk dilanjutkan. Alasannya kenapa? Ya itu karena nggak jelas rentetan peristiwanya. Kalau secara simpel boleh dikatakan barang buktinya nggak ada lah, kira-kira. Cuman satu barang bukti, yaitu kesaksian misalnya. Nah, dia harus ada dua barang bukti. Dan itu juga menjadi ingatan kolektif ya, bahwa kejadian peristiwa itu kan dilihat, disaksikan, dirasakan. Itu nggak cukup untuk menjadikan 1001 kesaksian hanya satu barang bukti. Itu hukumnya memang begitu. Jadi berapa banyak pun kita buat kesaksian, testimoni, tetap satu barang bukti itu dianggap. Jadi harus ada barang bukti lainnya. Oleh karena itu ketika saya di Komnas HAM bekerja sama dengan LPSK, saya menyarankan kepada LPSK ketika memberikan pemulihan kesehatan kepada korban, tolong difoto juga, misalnya di ronsen yang patah, yang apa itu bisa jadi barang bukti kedua gitu loh. Nah, tapi tidak tahu kebijakan LPSK itu kan otonomi lembaga ya, kita hanya bisa nyarankan saja. Oke, jauh sebelum Komnas HAM, Abang juga sudah terlibat dan kemudian sempat diundang di komisi PBB di 99. Apa yang Abang ceritakan waktu itu di sana? Ya sama aja peristiwa itu, tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi bahwa pada waktu itu keterlibatan saya untuk kepentingan advokasi. Jadi pekerjaan saya dulu mengkampanyekan pelanggaran HAM di Aceh ini ke seluruh dunia. Gitu.
Jadi kemana saja saya pergi tetap saya akan katakan itu, ya kan. Mau ke Australia, mau ke Belanda, mau ke Jerman, mau kemana, ke Afrika Selatan, tetap mengatakan ada pelanggaran HAM di Aceh. Seberapa perlu abang menyampaikan itu? Apa kepentingannya? Apa yang abang rasakan sehingga itu menjadi sangat penting? Ya itu akhirnya kan menjadi perhatian dunia, itu yang sangat penting kan. Jadi itu bukan keberhasilan GAM gitu. Misalnya perundingan kemarin itu bukan keberhasilan GAM, itu saya bisa klaim itu keberhasilan masyarakat sipil gitu, yang mengkampanyekan apa yang terjadi di Aceh ke seluruh dunia. Karena pihak GAM pada saat itu tidak pernah mengkampanyekan itu, tidak punya sumber daya manusia mereka untuk itu. Jadi salah satu kenapa misalnya ada desakan perundingan atau perdamaian ya karena hasil kampanye kemanusiaan itu gitu. Itu berapa lama Bang di sana Bang berkampanye di komisi PBB? Dia tidak lama, itu kan hitungan menit ya, hitungan menit. Teman kan itu kan forum internasional aja dan forum resmi ya kan, itu yang sangat penting gitu. Dan kalau kita mendaftar, kita lalu didaftar dan dijadwalkan, diberikan agenda waktu, berarti kan itu pengakuan terhadap eksistensi kita. Itu yang sangat penting itu sebenarnya. Oke. Waktu itu abang belum di Komnas HAM ya? Belum, masih di Aceh saya dulu. Di Aceh. Masih di Aceh. Oke. Apa motivasi abang sehingga abang gentar sekali memperjuangkan HAM di Aceh? Ada nggak yang melatar belakangnya? Latar belakangnya itu ya agak historis ya. Artinya historis gini, saya kan belajar banyak dari sejarah, membaca, mendengar bahwa setiap pemberontakan perjuangan di Aceh ini semuanya walaupun perjuangannya tidak berhasil tapi tidak menimbulkan satu black campaign untuk Aceh gitulah. Ya, tetapi orang Aceh tetap dianggap pahlawan, heroik, ya fanatik terhadap Islam dan seterusnya. Nah, saya takutkan apa yang terjadi pada masa konflik Aceh ini terjadi seperti kasus katakanlah pembantaian PKI. Itu kan 7 turunan dicap negatif. Ya. Orang Aceh kan sekarang tidak ada yang dicap negatif 7 turunan, tidak ada kan? Orang Aceh tetap tegak, ya kan? Anak korban tetap tegak, bapaknya syahid dan sebagainya kan. Coba lihat anak-anak PKI, semuanya mukanya tunduk ke bawah ya. Bahkan cucunya dan seterusnya. Ya, itulah kehebatan Aceh. Makanya saya selalu dulu menulis dengan keras soal Aceh, mengusahakan soal hak asasi manusia. Jangan sampai ada labeling hitam terhadap orang Aceh seperti yang dialami oleh korban-korban G30S PKI. Itu dia. Bang, rentetan kasus yang abang ungkap, abang catat, peristiwa itu bisa diceritakan nggak sejak kapan, peristiwanya apa? Misalnya kayak di PBB misalnya ada 2 lokasi yang abang sampaikan kekejaman TNI di masa konflik ya, salah satunya DOM misalnya. Rentetan lain bisa nggak abang ceritakan? Kira-kira proses apa yang abang lakukan selama ini sampai hari ini? Kalau dulu boleh dibilang ya, kalau saya kritik diri saya sendiri sebenarnya tidak sistematis apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya merespon situasi harian. Jadi ya, situasi harian itu apa yang terjadi kemarin ya kan saya respon. Apa yang terjadi kemarin saya respon. Karena situasinya begini juga. Ya kan? Kejadian itu kan sering habis subuh. Ya, atau pagi, ya kan? Pagi lalu orang mengungsi, orang membantu yang luka-luka atau apa kan. Nah, sore baru masuk kabar ke saya dari masyarakat, dari aktivis yang lain, dari media, itu sore. Nah, sore sekitar mau maghrib, ya kan? Lalu saya olah. Kenapa saya olah? Saya atur balik, saya buat sistematis, saya cross check, saya validasi dan sebagainya. Karena kalau habis maghrib itu internet hidup pada masa itu. Kemudian di New York sudah pagi. Nah, di New York sudah pagi, di London sudah pagi. Jadi saya bisa kirim email ke mereka gitu loh. Nggak mungkin saya kirim pagi gitu loh. Ya kan? Karena internetnya juga nggak jalan. Yang kedua mereka belum masuk, teman-teman jaringan internasional ini belum masuk ke
kantor kan dan sebagainya. Jadi itu memang ketepatan waktunya begitu. Jadi setiap habis maghrib itu saya selalu ngolah informasi yang masuk, ya kan, baru saya kirim sebar ke internasional seperti itu. Ya, misalnya ke Amnesty International, ya, ke Human Rights Watch seperti Sidney Jones dulu kan. Karena yang buka pelanggaran HAM di Aceh ini itu Sidney Jones sebenarnya. Ketika dia bekerja untuk Amnesty International berkantor di Hong Kong. Yang temani, yang mendampingi Sidney Jones itu Hendardi. Hendardi. Jadi koordinasinya sejak dulu sama saya kan, gitu, itu kawan. Jadi itu bagi saya ya, itu orang Aceh, atau saya sebagai orang di Aceh ini sangat berterima kasih terhadap Sidney Jones dan Hendardi karena dia yang membuka DOM. Laporan dialah yang dunia ini mengetahui ada terjadi pelanggaran HAM di Aceh. Oke. Dan kemudian Abang diberikan kesempatan di Komnas HAM di 2013. Bisa nggak Abang ceritakan hingga Abang memutuskan untuk berhenti dan juga memperjuangkan di luar sistem negara? Bisa nggak Abang ceritakan? Ya kan inilah, kalau kita letakkan itu dalam runtutan aktivisme lah ya, kita pertama melakukan advokasi ya. Pada tahap berikutnya kita melakukan penegakan hukum karena ada kewenangan. Nah, saya masuk ke Komnas HAM, perhitungannya itu saya advokasi sudah selesai kan. Sebagai aktivis saya sudah melakukan advokasi ke seluruh dunia, bahkan ya kan, ke kampung-kampung hampir di Aceh ini, rata-rata di gunung, di pantai, di pedalaman, saya sudah masuk semua ya, sudah masuk semua. Itu dia. Jadi itu sudah selesai. Kebetulan waktu itu juga saya baru selesai S3 di UI. Nah, jadi saya pikir apakah saya pulang ke Aceh atau tidak. Nah, kawan-kawan bilang jangan pulang ke Aceh, ya kan, darah di Jakarta aja, karena belum aman, misalnya kan gitu. Oke, saya daftar Komnas HAM, ya kan, saya daftar Komnas HAM. Nah, disitulah saya, karena ribut, saya terpilih sebagai ketua, kemudian diribut, ya udahlah saya mundur aja lah, saya pikir, saya fokus lagi untuk Aceh. Saya fokus lagi untuk Aceh, maka saya ambillah 5 kasus investigasi itu untuk Aceh gitu. Nah, di sini saya merasa sudah lebih sistematis ya, sudah lebih sistematis. Saya sistematis, saya katakan begini, ya, kasus itu kan berserak, ya, seperti kasus G30 SPK itu kan berserak. Jadi Komnas HAM tidak ada fokus, semuanya diambil, akhirnya nggak bisa dibawa ke pengadilan. Maka saya berpikir sistematis. Jadi dalam sosiologi itu ada yang namanya tipe ideal, ya, yaitu teori Weber itu. Nah, maka saya ambillah dengan teori itu, saya pakai misalnya untuk kasus-kasus pembunuhan massal. Nah, saya ambillah Nyambu Kepo. Nah, seperti Westerling kan, orang penduduk pagi dikumpulin, ya kan, kayak itu. Penduduk ya, penduduk. Dan itu pembunuhan massal lagi, tetapi bukan penduduk asli situ, pekerja seperti Bumi Flora. Ya, pekerja kebun dikumpulin, ditembakin. Ada lagi pembunuhan massal ketiga, misalnya apa? Simpang KKA. Nah, itu kerumunan orang. Ya kan? Karena situasi kan kacau karena kerumunan orang. Nah, itu yang ditembakin. Nah, itu yang ditembakin. Nah, ada kasus lagi seperti Rumah Gedung, kamp penyiksaan. Ya, itu kamp penyiksaan itu, Rumah Gedung. Nah, seperti itu. Ada kasus lagi, ya, Benar Meriah. Nah, itu situasi yang lebih aktornya banyak, itu kelebihan. Aktornya banyak dalam artian ada GAM, ada TNI, ada Polri, ada milisi, ada urusan konflik antar etnis Gayo dengan Aceh. Nah, itu lebih kompleks lagi. Gitu. Jadi itu 5 tipe ideal kasus di Aceh. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan kamp penyiksaan, misalnya, ya, ambil Rumah Gedung contoh.
Jadi kamp penyiksaan ini adalah pos militer. Bisa pos militer yang permanen, bisa yang statis, yang taktis, seperti rumah gedung. Yang permanen misalnya apa? Batalion di Lamlo, itu permanen. Misalnya Rancung, itu ya bisa disebut permanen juga. Misalnya. Ada yang BKO kan pindah-pindah aja, ya, tidak permanen. Dan sistemnya apa juga hampir sama. Setiap kamp penyiksaan itu mengambil asal korban masyarakat, kemudian dikirim ke pos militer ini, kemudian dipulangkan ke kampung, nanti diambil lagi oleh pos militer lain, nanti kalau udah lembek, udah mau mati, ya kan, dikirim ke Cot Panglima, ya kan, dibuang di Cot Panglima, atau di rumah gedung itu ditanam di pinggir-pinggir. Makanya itu rumah gedung itu kemarin agak ribut, terus maka saya katakan itu kan penghancuran barang bukti sebenarnya. Ya, itu dia. Berarti yang dilakukan kemarin tuh bisa dikategorikan, bisa digugat melanggar HAM. Melanggar HAM. Ya. Itu siapa yang lakukan? Itu kan pihak pemerintah, itu kan pemerintah. Apalagi kan bupatinya dikaitkan dengan intelijen, BIN dan sebagainya, atau paling tidak dia orang yang tidak mengerti lah bagaimana penegakan hukum kan. Nah, itu dan sebagainya. Bang, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kontras, Pasca dan juga KKR, menurut abang bagaimana sejauh ini? Ya, saya katakan sebagai sebuah advokasi oke aja, nggak ada masalah kan. Tetapi yang kelemahannya itu tidak ada, yang ada dilakukan mereka mengumpulkan, tapi mereka tidak membaca polanya, tidak mensistematiskan, kemudian juga mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Itu kurang, ya kan? Itu yang KKR juga begitu. Misalnya kan kita bisa saksi, misalnya saya korban, ya kan? Saya kan harus ditanyakan juga pada saat saya disiksa atau saya ditangkap, siapa yang menjadi saksi? Apakah ada di antara korban lain yang menjadi saksi? Misalnya begitu. Nah, disitulah kita tidak melihat ke arah itu. Menurut abang, perspektif ada sebagian dari masyarakat bahwa ini mengungkit luka lama dan kemudian akan berakibat munculnya dendam baru. Bagaimana abang melihat itu? Itu semua pelanggaran HAM di seluruh dunia. Itu kan bahkan ketika pelakunya sudah umur 100 tahun kan. Seperti yang pelaku Nazi terhadap Yahudi kan, ditemukan di Amerika Latin dari umurnya sudah 100 tahun gitu. Jadi memang hal lama ini. Yang menjadi masalah kenapa hal lama? Karena tidak pernah diurus oleh negara. Tidak dalam bahasa lain impunitas ya. Negara melakukan satu impunitas. Nah, maka dia berlarut-larut. Makanya juga saya katakan sebagai aktivis HAM, kalau memang serius ya harus nafas panjang. Ya, harus nafas panjang. Bahkan dia berganti generasi. Nah, di Aceh ini kan ngerinya generasi baru sekarang tahu pun tidak ada konflik. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau orang Yahudi lihat itu, ya orang Aceh ini kan nggak suka sama Yahudi ya. Tapi bagi saya ada satu pelajaran yang sangat penting. Mereka antar generasi kerja itu. Ya, kejadian pada kakeknya, cucunya yang periksa kan. Coba bayangkan. Yang ngumpulin data, bukan periksa, yang kumpulin data. Jadi coba bayangkan. Jadi kan luar biasa, nafas panjang. Maka juga sangat disayangkan kalau generasi di Gaza sekarang melakukan genosida kan bisa. Padahal itu kan mereka harus belajar banyak dari nenek moyang mereka bagaimana nasibnya kan. Oke, dalam peristiwa pelanggaran HAM di Aceh yang paling berat itu apa yang terjadi sebenarnya? Menurut abang yang paling ekstrem, yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Aceh itu apa? Sebenarnya kan di metode operasi militer. Misal katakanlah DOM. Ya. DOM itu sudah jelas dia melakukan anti gerilya. Yang kedua, dia oleh karena itu dia harus melakukan shock terapi. Nah, di balik shock terapi ini kan kekejaman.
penghilangan martabat manusia, dan seterusnya. Jadi kenapa itu harus dilakukan kalau kita mau rasionalkan ya, kita di luar hukum nih, bahwa gerilya itu selalu melekat pada masyarakat. Jadi tentara operasi konvensional itu tidak bisa menjangkau gerilyawan. Nah, jadi GAM-GAM ini kalau tidak berterima kasih kepada masyarakat Aceh itu dosa mereka, kualat sendiri itu kalau saya lihat. Karena mereka bersama masyarakat dan dilindungi oleh masyarakat. Ketika GAM sudah berkuasa tidak peduli terhadap masyarakat, terhadap korban, terhadap perempuan atau laki-laki atau keluarga yang menyembunyikan mereka, itu kan nggak betul itu. Nah, jadi karena metode shock terapi tadi pada masa DOM, maka dia adalah menghancurkan masyarakat. Menghancurkan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari saya dengar atau saya baca dari Rumah Gedung misalnya, itu misalnya ya, yang paling dijatuhkan martabatnya itu adalah Tengku Inong dan Agam. Gimana? Gitu. Setelah ditangkap sewenang-wenang ya, dia ditelanjangi. Yang Tengku Agam atau Tengku Inong ini ditelanjangi. Nanti yang Tengku Agam disuruh lakukan pelecehan oleh Tengku Inong. Yang Tengku Inong disuruh lecehin oleh Tengku Agam dan warga lainnya yang sudah ditangkap. Jadi coba bayangkan, Tengku laki-laki ditelanjangi, disiksa ya sampai kakinya patah dan sebagainya, terus dilecehkan oleh seorang Tengku perempuan. Nah, Tengku perempuan ini punya anak juga yang ditangkap di situ, yang ditahan. Bisa anaknya 2-3 orang, yang perempuan juga gitu loh. Dan itu dipertontonkan pelecehan itu. Jadi coba Anda bayangkan seorang Tengku perempuan dilecehkan oleh Tengku laki-laki, dilihat oleh warganya, Tengku laki-laki dilecehkan oleh perempuan, katakanlah dalam bahasa pelecehan. Gimana jatuh martabat dia? Seorang Tengku loh. Maka sekarang kalau kita tanya, apakah bapak atau ibu, terutama bapak, mau rekonsiliasi karena ada KKR kan? Yang Tengku Agam ini tidak mau, dia maunya hukum, penegakan hukum. Nah, itu dia. Jadi penghancuran martabatnya seperti itu, selain penyiksaan dan sebagainya. Jadi dan pelecehan lagi, misalnya lagi, Serdadu ini pulang dari operasi. Ketika dia pulang dari operasi, dia naik ke Rumah Gedung ya kan. Nanti ada yang berteriak, anjing. Nah, nanti sel anjing ini, jadi ada sel di atas tuh kan, dibuat sel-sel dengan pakai bambu. Itu sel anjing, sel monyet gitu. Jadi anjing, jadi teriak nih yang di dalam sel itu guk gitu loh. Nah, nanti kan naik nih Serdadu nih, monyet. Jadi yang di dalam sel ini berteriak juga begitu gitu loh. Bahkan kalau ini belum ada penyelidikan. Ada di satu camp itu antar korban itu diadu seperti biri-biri. Jadi mereka nonton sore itu ya, seperti biri. Jadi lari kan, biri-biri itu kan kalau diadu kan lari, truk adu kepala gitu, sampai gitu. Itu dia. Kemudian lagi misalnya di pintu 1 Tiro misalnya, ini perempuan-perempuan yang ditahan tuh Pak Janda, Pak istri orang ditahan tuh, duduk keliling gini, duduk. Nah, kemudian oleh Serdadu ini dikasih kemaluan laki-laki yang sudah dipotong. Nah, ya. Kemaluan laki-laki, kemaluan yang dianggap orang GAM kan disiksa, kemaluan diambil. Itu dikasih sama perempuan. Isap keliling. Persis seperti anak muda isap ganja di Jakarta atau di Jawa kan. Isap. Ada lagi
korban dipanggang, kemudian diambilin dagingnya disuruh makan. Nah, jadi banyak bentuknya. Jadi ya di luar batas kemanusiaan lah ya, kira-kira gitu. Oke, untuk penegakan HAM di Aceh pasti punya risiko cukup besar. Ya, apa risiko yang paling mengancam Bang Oto, yang paling berat yang abang hadapi waktu itu dan juga sesudah konflik, ada nggak ancaman-ancaman? Ya terutama waktu konflik dulu ya, misalnya itu teror ke rumah, ya kan? Dan itu pinter itu. Teror itu terjadi ketika pagi hari. Kenapa pagi? Karena anak-anak kan lagi pakai seragam sekolah, mau sekolah. Nah, di situ mereka telepon. Anak-anak waktu itu kan senang suara telepon ya, lari diambil. Itu diancam misalnya kan, hati-hati kau, bapak kau mati nanti, ku bunuh. Kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ya, ada ancam bakar rumah ya, seperti ini dan sebagainya. Jadi itu dia. Kalau di lapangan ya kan, kalau di lapangan ya ancaman banyak gitu loh, ancaman banyak. Sampai kan, dan saya memang sebenarnya ini kan bukan keberanian, ini kebodohan saya gitu loh. Jadi kalau saya ke kampung dulu ya, kan itu kan mesti ya pelanggaran HAM ini ya, pelanggaran HAM ini terjadi di kampung, di kampung-kampung yang akses komunikasinya kecil, kemudian akan menimpa orang miskin, kan? Semakin akses tidak ada kalau orang miskin kan, yang pendidikannya pasti rendah. Nah itu dah. Jadi saya kalau datang ke kampung-kampung itu dulu dipegangin sama ibu-ibu tua, bapak-bapak tua kan, dia bilang, kecil kali kamu sebenarnya ya. Ditiup angin aja udah jatuh, hati-hati kamu ya. Misalnya, ya saya bilang tolong doakan, begitu. Dan yang menarik lagi, semua intel atau semua serdadu yang ditugaskan untuk menangkap saya, ya kan, di kemudian hari, ya, itu memberikan pengakuan pada saya gitu loh. Karena saya sudah ikut Lemhanas, kan? Ya. Dan mereka sudah minimal udah kolonel, udah bintang 1 kan. Jadi enak ngomongnya tuh. Jadi ngomongnya gitu, Bang dulu saya kejar-kejar abang loh. Waktu dia letda, kapten gitu loh. Tapi nggak ketemu gitu loh. Nah, jadi dikira saya hebat itu, enggak ada hebat, saya bodoh. Nah, jadi mereka bilang saya kejar-kejar dan sebagainya. Jadi yang kejar-kejar saya itu ya mantan Kopassus dan sebagainya gitu loh, ya kan. Nah, itu jadi kawan semua gitu. Akhirnya jadi kawan semua. Nah, jadi yang paling berat itu memang adalah ancaman keamanan. Makanya dulu kan ada juga misalnya aktivis bilang sama saya, kalau saya terlibat ini garansi keamanannya apa? Oh, enggak ada, saya bilang, enggak ada garansi. Kalau Banda mau terlibat silakan, tidak mau ya silakan. Enggak ada. Ya, enggak ada. Bahkan ketika saya menjadi sekretaris tim monitoring independen waktu jeda kemanusiaan, itu kan resmi, lembaga resmi itu. Itu juga saya terancam juga gitu, enggak ada jaminan. Jadi dalam situasi konflik itu tidak ada jaminan. Jadi kalau Anda masih hidup ya itu memang takdirnya belum, atau itu memang rezeki Anda. Kalau masih hidup ya juga itu berarti mungkin juga itu pesan untuk melanjutkan perjuangan penegakan macam saya lah kan. Selamat dari konflik misalkan, ya masuk Komnas HAM ya kan. Ya, coba tetap berjuang kan seperti itu. Tapi kalau garansi tidak ada. Yang 5 tadi tuh Bang, nah, sejauh mana sudah untuk mapping penegakan HAM di Aceh? Nah, jadi gini, ada pada satu hari, ya,
datang staf dari mungkin eselon 3 atau apa itu dari Kejaksaan Agung minta koordinasi. Kebetulan orang Aceh Selatan, bapaknya dulu jaksa bahkan. Nah, jadi ngomonglah dari hubungan emosional Aceh ke Aceh kan gitu kira-kira. Jadi kalau menurut penilaian dia, ya hasil penyelidikan Jambu Kepuk itu adalah yang terbaik di antara laporan-laporan penyelidikan Komnas HAM. Jadi dimungkinkan, dalam artian dimungkinkan untuk diproses selanjutnya. Ya, itu dia. Nah, tinggal tadi political will aja dari pemerintah, dari rezim ini. Jadi itu paling jelas dia bilang. Itu orang Kejaksaan Agung yang bilang kan. Nah, karena juga sebelumnya waktu saya ketua Komnas itu juga ada rapat koordinasi dengan judulnya, topiknya bedah kasus antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Polhukam. Jadi bedah kasus, jadi laporan ke laporan, terutama kasus-kasus G30 SPKI, ya, itu kacau, akan kesulitan untuk dinaikkan ke pengadilan. Jadi kendalanya di mana tuh Bang sekarang? Kalau Ya. misalnya Jaksa Agung sudah memberikan sinyal positif, ya. Bukan Jaksa Agung, staf ya. Oh staf, oke stafnya karena emosional Ya. tadi ya. Dan juga kemudian dari Komnas HAM sendiri Ya. juga lebih intensif ya untuk mengawal kasus ini. Kendalanya sekarang ini di political will satu dan juga ada nggak kendala lain? Tidak ada kendala lain. Tidak ada. Yang harus didorong itu apa sekarang? Presiden. Ya, Presiden. Oke. Harus dikeluarkan impres mungkin? Ya, atau instruksi aja kan, lisan aja dalam rapat kabinet aja kan cukup itu sebenarnya. Karena memang secara prosedur memang itu harus Kejaksaan Agung yang Oke, yang dilakukan Jokowi tempo hari itu dengan itu kan mengalihkan ke non yudisial, ke non hukum katakanlah. Oke. Itu belum tepat. Belum tepat. Nah, karena kan ternyata kan misalnya di PD aja korban-korban Romo Gedung misalnya, kan tidak semuanya mau, tidak semuanya dapat dan tidak semuanya mau gitu. Bahkan ada kekacauan tadi bilang korban-korban baru yang itu sebenarnya ya, itu sebenarnya basisnya dari hasil laporan Komnas HAM, laporan yang saya buat, ya kan, basisnya yang ada di Kejaksaan Agung laporan itu. Nah, datang tim ini dia buat lain lagi, korban-korban lain yang belum ditangani oleh Komnas HAM pun dia masukkan ke situ, dapat bebek, dapat apa, dia kan jadi kacau. Oke. Makanya saya bilang tadi, tim impresnya Presiden Jokowi itu orang tidak punya pengalaman lapangan gitu. Nah, itu ya, bahayanya di situ justru merusak ya, merusak situasi kan. Ya, gitu. Dan reparasinya pun belum Nggak jalan, maka saya katakan situasinya di akhir tahun belum masuk mata anggaran APBN, banyak itu yang hal-hal yang harus diselesaikan dulu kan, baik dari segi administrasi maupun dari segi keuangan kan. Oke Bang, mungkin yang terakhir nih sebagai, karena aktivis itu nggak pernah berhenti Bang, nggak pernah pensiun Bang. Sebagai aktivis HAM tua ini, apa harapan Abang? Ya saya berharap kegiatan aktivitas soal pengungkapan pelanggaran HAM ini terus berlanjut. Dan sebaiknya orang-orangnya lebih pandai dari saya lah, ya kan. Saya ini kan ya gitu tadi, ya tiba-tiba aja masuk harus belajar sendiri dan sebagainya kan. Sekarang kemudian harus lebih metodologis lah, terstruktur, sistematis, ya kan. Dan data sudah banyak, ya kan. Dan saya ingin ada percepatan kerja dalam artian karena korban-korban ini kan sudah tua nih. Tua dalam keadaan sakit. Coba bilang ya. Sakit apakah karena penyiksaan dulu? Sakit apa karena kemiskinan?
sakit atau karena dia memang hidup tidak ada yang peduli gitu. Oh, Anda bayangkan yang patah-patah itu kan disiksa di rumah gedung sepatah gitu kan. Itu kan sampai tua dia umur sekarang kan. Perempuan muda misalnya, ini maaf ya, yang dipotong payudaranya misalnya, itu gimana? Dia kawin, tiba-tiba dicerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Kan punya anak nih. Jadi dia hidup dalam sakit, dia hidup dalam kemiskinan, dan dia hidup dalam sejauh mana masyarakat menghargai dia. So, bayangkan orang hidup kayak gitu, perempuan lagi. Dan itu satu keluarga lagi, ada kakaknya, ada ibunya lagi. Sampai orang tidak mengerti gitu loh. Saya katakan tidak mengerti, bahkan aktivis HAM pun tidak mengerti. Aktivis HAM perempuan misalnya. Jadi waktu di rumah gedung itu, waktu periksa rumah gedung, ya korban ini, ya, entah gimana lah itu apa rahmat Tuhan ya. Korban ini sangat percaya sama saya. Kalau dia begitu lihat saya, dia langsung tersenyum. Tersenyum, dia bawa anaknya, salaman sama saya, kan seperti itu. Duduk, dia cerita. Nah, bagi saya kan yang penting saya menerima ini untuk healing. Ya, untuk healing. Jadi dia cerita. Datang seorang aktivis perempuan dari Jakarta, ya kan, dia bilang, "Bang, jangan dengan abang lah, ini kan perempuan," kan. Kan nggak sesuai dengan gender lah, dengan apalah kan. Nah, begitu saya pergi, boleh saya bilang saya pergi, diam orang ini. Ya. Begitu juga korban laki-laki, ya kan. Begitu saya duduk, dia cerita semua. Begitu saya pergi, stop, nggak mau cerita. Nah, ini soal trust ya. Kalau soal trust itu lintas gender. Dan untuk kebutuhan healing harus kita dahulukan. Karena juga percuma gini, kalau kasus ini dilanjutkan, ya, misalnya katakanlah masuk ke pengadilan, tetapi secara psikologis dan fisik mereka tidak sehat gitu. Dan seperti sekarang lah, seperti tadi lah misalnya kita kan gitu. Sekarang udah tumpang tindih, kapan DOM, kapan operasi militer, darurat militer, ya. Kapan kejadian tumpang tindih itu, karena satu korban itu bisa 2-3 kali mengalami peristiwa di waktu yang berbeda seperti itu. Nah, itu jadi kacau gitu memorinya ya, karena kesehatannya atau karena mentalnya atau karena dia sangat marah, jadi kacau memorinya. Nah, seperti itu. Baik wah menantang sakit hati nah. Berat typo sang. Berwiukum ke ban. Menantiขึ้นวันแต่บี้ได้ละกันในยูทูบtuแต่อยากเพื่อขึ้นแต่อาปูมอ้ายถ้าปูมอ้าโนหัดมันเติงจริงอ่ะตาดูอิมันตาดารามันเติงเราเจกันดูตาดูอิมันตาดาราโยตาดูอิมันตาดาราที่โนหันเติงมาทำบีจริงอ่ะtu lagi MPวัดเตมันเติงyang jantungให้tim budeh yang saya inginkan adalah pelaku ini masih hidup, yang diperlakukan pun masih hidup. Contoh macam si Mae Kemala itu yang di DPO, yang dipekerjakan apa ya DPO ya, oleh Kopassus Rumah Gedung, dia masih hidup di Jawa sana yang dilindungi oleh Kopassus. Kemudian dia lebih banyak tahu menahu menyangkut dengan orang yang dibuang, kemana dia buang, dia tahu semua. Karena dia diikut sertakan oleh si Sasmito itu. Malah dia diberi peralatan pistol. Nah, kemana dia buang mayat, di mana dibunuh, dia tahu semua itu. Maka saya suruh datangkan, bawa pulang dia ke Aceh sebentar, bukan kami bunuh. Kami ingin mengetahui di mana kuburan mayat yang dia bawa, di mana dia tanam, agar supaya kami menyampaikan pada ahli warisnya keluarganya, biar bisa tahu kuburannya.
Itu yang saya perlukan. Kami kan yang tujuan kami di mana orang yang mengseksa mama kami disuruh diseksa juga. Kan? Iya, diadili semuanya. Kamu kan ditutupin tu apa ditutupin? Kami masih terikat di dalam hati. Makin mengingat, sedih kali mama kami diperiksa kayak gitu, diseksa. Dengan air mata kami kayak kemarin tadi kan, kami sedih juga dengan air mata juga kami nggak tahu kami dia bagaimana sidaan mama saya nggak tahu mama kok sedih hati kami. Mama saya kok itu disiksa. Pikir kami nggak ada lagi mama saya. Tapi itu bukan di tangan orang itu, mama diambil nyawa kan. Kami sedih kali. Nggak bisa teringat, hampir dekat di hati saya. Mama saya itu, kayak mana mama diperiksa kayak gitu, disiksa. Kami hari itu kami nggak tahan. Hampir tua kami masih ingat tadi. Dia lewat ke rumah gedung masih teringat itu rumah gedung ini kami. Kok jadi sejarah kami masih kecil sampai kami tua, kayak mana itu. Benci kali kayak gitu rumah gedung. Yang pertama kan seperti saya bilang tadi harus merata. Baik yang udah didata yang belum didata semua harus tepat. Bantuannya ya. Kedua, kalau untuk yang masih anak-anak, biasanya kan katanya dikasih buat anak-anak, buat pokoknya ahli waris, korban semua dapat katanya kan. Kalau untuk yang anak-anak maunya sih biaya pendidikannya di beasiswa, dikasih beasiswa sampai S1 ya. Terus kalau yang udah S1 yang membutuhkan kerja dikasih kerja yang layak. Misalnya PNS gitu. Kalau selain itu kan misal P3K kan sama aja kasih berapa sih. Harapannya PNS kalau yang mau kerja. Kalau yang mau berusaha ataupun sedang berusaha dikasih modal, ditambah modal. Kalau yang udah tua, korban-korban udah tua itu dikasih jaminan hidup lah, uang bulanan atau gimana lah, pokoknya dikasih jaminan hidup. Mungkin setelahnya jika anak korban itu setelahnya diapakan semuanya, setelahnya dilihat semua lah boleh bilang ya kan, mungkin ada kesenangan bagi aku. Cuman jangan dipandangkan nanti yang sana dikasih yang sini enggak. Setidaknya keluarga korban itu harus adil semuanya gitu. Ya, kalau kami dari ahli keluarga, walaupun non yudisial dilaksanakan ataupun dibentuk oleh pemerintah dan kami terima, namun kami sepakat untuk yudisialnya tetap kami tuntut. Karena boleh dibilang nyawa itu tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali dengan keadilan dalam bentuk pengakuan daripada pelaku dan keadilan yang kami perlihatkan untuk pelakunya.